Halo teman-teman, hari ini saya ada di perpus, tapi sebentar lagi kita mau ke lapangan. Kita mau panen kopi robusta. Panen maksudnya adalah bukan panen buah, tapi di sini panen stek brakar yang akan dipindahkan ke polybag. Yuk, kita ke lapangan. Let's go. Ini dia teman-teman proses panen atau pengambilan stek brakar dari bedengan menuju ke polybag. Jadi ini proses panen. Pengambilan ini dilakukan karena umur tanamannya sudah lebih dari 3 bulan. Tanaman ini antara 3 sampai 4 bulan. Jadi proses panen ini harus berhati-hati karena jangan sampai akarnya tercabut atau patah. Jadi harus benar-benar hati-hati. Nah, jadi proses pengambilannya adalah kita harus mengeruk tanah seperti ini agar akarnya itu bisa utuh. Nah, dikeruk dan akhirnya diambil. Nah, sehingga akarnya tetap bagus dan ketika kita pindahkan dia tidak terlalu stres ya. Nah, inilah benih kopi robusta. Akarnya tampak kokoh ya, masih bagus, masih lebat dan siap untuk dipindahkan ke polybag. Nah, ini proses panen, ini bedengan terakhir hari ini. Nanti kita akan tanam lagi stek brakar dan kita akan panen semua yang ada di kebun induk ya. Nah, ini proses dikumpulkan sebelum nanti dipindahkan ke polybag. Dikumpulkan satu persatu. Nah, dimasukkan ke tempat, ke tray. Nah, baru nanti disiapkan untuk dilakukan penanaman. Proses penanamannya juga kita harus hati-hati ya, jangan sampai akarnya patah. Kalau akarnya patah, tingkat stresnya akan lebih tinggi. Jadi kita harus melipat akar. Nah, seperti tim lapangan lakukan ya. Jadi si akar itu dilipat. Nah, tangannya itu cepat banget ya. Karena tim lapangan yang satu ini memang sudah terbiasa dan sudah ahli. Bagian-bagian daun yang sekiranya terkena jamur dan lain sebagainya, coklat dan sebagainya lebih baik dibuang. Nah, ya seperti ini daun-daun yang sekiranya memang tidak bagus dan berjamur atau kena kering, jadi akhirnya kita buang. Nah, setelah sangat lebat ya. Jadi yang lebat itu dilipat dan akhirnya digulung ya, dan akhirnya ditanam. Sebelumnya tapi prosesnya adalah kita harus melakukan penugalan terlebih dahulu. Jadi ditugal media tanamnya, nanti kemudian kita tanam seperti tadi dilakukan penanaman. Ternyata harus ganti personal guys, karena anggota yang ini ternyata harus ditarik ke tempat lain dan mengerjakan kegiatan yang lain. Tapi untuk perhitungan yang penggantinya masih sama-sama baru, jadi masih kita hitung lanjut. Jadi, menghitung efektivitas kerja ini sangat penting bagi setiap karyawan. Karena kita harus punya pedoman atau harus punya standar seberapa atau berapa jumlah tanaman yang bisa ditanamkan ke polybag. Jadi ini salah satu acuan juga untuk kita menerapkan
prestasi kerja di setiap karyawan atau setiap tenaga harian. Efektivitas kerja atau prestasi kerja ini sangat menentukan agar kita bisa mengkalkulasi atau memperkirakan berapa jumlah tenaga harian yang diperlukan di tempat tersebut atau di kegiatan tersebut. Misalkan ada satu orang bisa 1.000 atau 2.000 per hari, kalau misalkan kita melaksanakan, pemindahan 4.000, berarti artinya kita hanya membutuhkan 4 orang. Ini sangat penting untuk bagian perencanaan, untuk bisa merencanakan penganggaran dengan baik. One star flows into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you were longing for me, but I managed for our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. You said you were longing for me, but I managed for our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. Just perfect story. Nah, ternyata teman-teman dari perhitungan selama 30 menit, tenaga harian bisa mengerjakan 99 atau kurang lebih 100 tanaman dipindah ke polybag. Artinya kalau misalkan sejam sekitar 200 dan kalau misalkan 5 jam kerja berarti bisa, 1.000 tanaman yang bisa dipindah. Terima kasih.